Nah, untuk sepatu yang saya gunakan ini di ukuran nomor 1 paling kecil ya. Ukurannya itu di 2 mm. Nah, untuk ukurannya nanti hasilnya itu seperti ini ya, di 2 mm. Maksimal itu di 2 mm. Belajar menjahit bersama Sansan 17. Maju berkarya, raih keberhasilan. Belajar menjahit, berkarya tanpa batas, dengan semangat dan keyakinan. Belajar menjahit bareng Sansan 17. Terima kasih buat kalian yang setia nontonin channel ini ya. Pokoknya buat kalian yang mau belajar jahit menjahit, tips jahit menjahit, kalian pastinya pantengin terus channel ini. Nah, jadi untuk video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara menggunakan sepatu model seperti ini. Sepatu model seperti ini adalah sepatu jahit kelim atau jahit lilit ya. Biasanya di tiap daerah itu berbeda-beda, ada yang bilang sepatu lilit atau juga ada yang bilang sepatu corong ya. Nah, untuk cara penggunaan sepatu ini biasanya digunakan untuk bagian pinggiran bahan gitu ya, agar terlipat rapih tanpa perlu diobras. Dan untuk ukurannya banyak sekali ukurannya ya, mulai dari ukuran 1 sampai di ukuran 6. Dan untuk yang saya akan contohkan, ini adalah ukurannya di ukuran nomor 1 paling kecil ya. Ukurannya di ukuran nomor 1 paling kecil 1,6 mm. Nah, di sini saya sudah dipasangkan ya, satu. Sudah saya pasangkan, ada dua ya. Nih, yang satu sudah saya pasangkan. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Nih, hasilnya itu akan seperti ini, kecil banget, rapih banget. Nah, ini tanpa perlu diobras ya. Jadi kalau misalkan kalian pinggiran bahan itu tanpa diobras ya, lebih baik dililit atau dilipat seperti ini, hasilnya rapih. Nah, untuk sepatu yang saya gunakan ini di ukuran nomor 1 paling kecil ya. Ukurannya itu di 2 mm. Nah, untuk ukurannya nanti hasilnya itu seperti ini ya, di 2 mm. Maksimal itu di 2 mm. Kalau untuk ukuran sepatunya di 1,6 mm, tapi nanti hasil jahitannya itu di 2 mm seperti ini. Ya, kecil banget. Oke, ini untuk contohnya jahit hijab ya. Untuk contoh bahan yang saya jahit ini adalah bahan hijab ya, seperti ini pinggiran hijab. Nah, jadi lurus banget, rapi ya, Kak, perhatikan. Nah, untuk caranya adalah seperti ini, perhatikan ya. Ini untuk ukuran sepatu yang saya gunakan di ukuran nomor 1 paling kecil ya. Kalau misalkan ukurannya ukuran nomor 3 atau nomor 4 ke atas gitu ya, biasanya dilipat seperti ini. Sesuaikan lipatannya dengan ukuran corong atau sepatu kelim yang kalian miliki ya. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran sepatu yang kalian miliki. Lipat pertamanya itu sesuaikan. Nah, kalau ukuran kecil seperti yang saya pakai ini, kalian cukup dilipat aja. Nah, kalian lipat aja, hanya sesuaikan ukuran corong pastinya. Nah, lanjut kalian perhatikan cara pemegangan bahannya seperti ini ya. Jangan terlalu ke bawah dan jangan pula terlalu ke atas ya. Pastikan standar aja, sedang aja ya. Tapi agak diangkat sedikit seperti ini. Kita coba jalankan mesinnya ya. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan corong seperti ini, kalau sudah paham cara penggunaannya, bahannya itu tidak perlu kita lipat manual, akan tetapi kita cuma tahan sedikit aja. Seperti ini ya, perhatikan. Nah, dan untuk pemegangan bahannya ya, jangan terlalu kalian tarik ke sebelah kanan, jangan pula kalian terlalu serongkan ke sebelah kiri seperti ini ya. Meskipun corongnya seperti ini, jangan kalian paksakan si bahan itu masuk ke bagian corong. Tapi seperti ini, relax aja, diluruskan dengan corongnya. Nah, seperti itu ya. Untuk pemula atau yang baru belajar, pastikan itu perlahan aja terlebih dahulu ya. Jangan terlalu terburu-buru. Karena untuk belajar sepatu model seperti ini emang agak susah ya. Nah, seperti ini ya. Dan pastikan pemegangan bahannya itu dari awal sampai akhir itu sama rata ya. Kecilnya sama rata. Nah,
Kalau misalkan kalian agak geser ke sebelah kanan, ya terlalu jauh ke sebelah kanan, nanti ini si bahannya itu akan jeblos atau tidak terlipat. Nah, kalau geser ke sebelah kiri, kalau kalian geser ke sebelah kiri, nanti lipatannya itu akan terlalu besar ya. Jadi lurus aja, sesuaikan dengan corongnya. Seperti ini nih. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Maksimalnya itu di 2 mm ya untuk sepatu yang ukurannya nomor 1 paling kecil. Nah, seperti ini ya, tuh. Jika kalian sudah terbiasa menggunakan sepatu model seperti ini, nanti akan cepat sendirinya. Nah, kalau misalkan untuk belajar model sepatu seperti ini, harus benar-benar sabar ya. Nah, jadi pelan aja dulu. Kalau misalkan soal kecepatan, nanti dengan seiring berjalannya waktu, dengan kalian mulai memahami, semakin memahami bagaimana tipsnya, nanti menjahit akan cepat dengan sendirinya ya. Gas akan kalian tambah dengan sendirinya. Nah, kalau misalkan sudah terbiasa akan secepat itu ya. Nah, jadi seperti itu ya tips atau cara menjahit menggunakan sepatu klim atau sepatu lilit seperti ini. Nah, sampai di sini dulu ya untuk pembelajaran hari ini, untuk video kali ini. Buat kalian yang mau belajar menjahit lainnya, kalian jangan lupa subscribe channel ini. Dan pastinya kalian bisa komen di kolom komentar kalau misalkan ada yang mau kalian tanyakan. Oke, terima kasih.